Assalamualaikum. Di video kali ini, aku balik lagi ke Taman Mini Indonesia Indah dengan wajah barunya di tahun 2024. Edisi video kali ini, aku khususkan untuk mengunjungi Museum Hakaya, jadi aku gak keliling atau ke wahana-wahana lainnya. Sebenarnya aku penasaran dengan Museum Haka, ternyata ada di Taman Mini Indah Indonesia. Udah berapa kali kesini, tapi kok gak keliat ya? Ternyata letaknya ada di paling pojok. Museum Haka selain di Taman Mini Indah Indonesia ini, ada juga di Bangka, Kalimantan Barat, Pontianak, Sukabumi. Untuk tiketnya kemarin aku beli melalui website www.tamanmini.com. Per orang harga tiketnya Rp35.000, harga parkir mobil Rp35.000, dan anak 2 tahun 80 cm ke atas sudah dikenakan harga tiket dewasa. Untuk akses di dalam, sekarang menggunakan bus atau minibus freight atau bisa sewa. Sekarang kita mau naik minibus freight tapi ngantri guys. Jadi lebih tertib sih, tapi jadi capek jalan karena bis gratis, nggak bisa berhenti di tempat yang kita mau. Ada beberapa tempat pemberhentian, nanti kita transit lagi ngantri lagi di halte berikutnya. Sekarang aku sudah tiba di Taman Budaya Tionghoa. Aku mau ngapain ke sini ya? Sambil ngajak mama jalan-jalan, sambil belajar sejarah. Di tengah sini ada globa, tulisannya kita semua bersaudara. Seperti semboyan di Bangka Belitung yang bunyinya, Tong Nin Van Nin Jit Jong. Artinya nggak ada istilah pribumi dan etnis, semuanya sama. Kalau kamu pernah ke Bangka Belitung, kamu pasti merasakan keharmonisan antar suku di sana, tidak membedakan satu sama lain, semuanya menyatu membaur. Museum ini didirikan oleh Perhimpunan Hakka Indonesia Sejahtera. Berisi informasi-informasi tentang sejarah dan budaya Hakka di Indonesia. Nah, di sini ada jembatan kasih sayang dan bangunan khas namanya pagoda masih belum selesai dibangun, jadi belum bisa masuk. Jadi di sini berasa ada di negeri Tiongkok, ya buat foto-foto cantik. Orang-orang pada anak gaya lihat kita main ke sini soalnya rata-rata orang yang secara looknya masih kental wajah Tionghoanya. Pakai kerudung pula Kami nggak ada look wajah Tionghoanya. Jujur kami juga ke sini mau cari jejak leluhur kita guys. Secara keluarga kita itu nikah campur-campur suku gitu guys. Dari zaman buyut itu udah mix banyak banget. Mamaku generasi keempat, aku kelima, dan anak-anakku berarti dah generasi keenam. Nah ini, dia sebenarnya pengen banget ke sini, semoga segera rampung pembangunannya. Begitu masuk ke halaman tuh banyak banget daftar-daftar nama, patung-patung tokoh-tokoh juga, dan bangunan arsitektur khas Tiongkok. Meskipun namanya Museum Hakka, tapi isinya bukan hanya tentang Tionghoa Hakka aja, tapi menceritakan tentang sejarah Tionghoa Indonesia. Nah, di sini ada monumen perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa waktu melawan VOC. Nah, ini dia Museum Cengho. Ada apa aja isinya ya? Yuk, langsung aja kita masuk. Begitu masuk, mata kita langsung tertuju ke sini. Di rumah nenekku banyak piring-piring kayak gini. Omku dapat dilat bekas kapal tenggelam tuh dulu banyak yang kayak gini jatuh di dasar laut. Wah, ternyata seantik itu barang ini punya nilai sejarah peninggalan langsung dari zaman Laksamana Cheng Ho di Natimin. Berikut sejarah dilengkapi dengan penjelasannya. Jadi jauh beribu tahun yang lalu, sebenarnya sudah banyak orang Tionghoa yang sudah bermigrasi di Nusantara ini untuk berdagang, bekerja, menyebarkan agama, dan lain sebagainya yang dikarenakan perang dan invasi oleh Mongol yang mengakibatkan mereka terpaksa meninggalkan kampung halamannya. Pernah kunjungan Cheng Ho ke Nusantara merupakan periode yang ketiga, tepatnya Cheng Ho pertama kali ke Nusantara abad ke-15, di mana ketika Cheng Ho berkunjung, ternyata ditemukan sudah banyak pemukiman-pemukiman orang-orang Tionghoa di sana. Nah, siapa yang pernah ke pantai Laskar Pelangi Sijuk? Konon dulu itu, tempat pelabuhan kapal-kapal itu di Tanjung Pandan dan di Sijuk. Dulu di Sijuk banyak pemukiman-pemukiman orang-orang entah dari mana-mana, baik dari suku lain seperti Jawa, Bugis, dan lainnya, nah termasuk dari Tiongkok, India, Arab, dan lain-lain di sini mendarat dan bermukimnya.
Pemukiman suku Bugis di pinggir pantai letaknya di Tanjung Binga, kemudian ke sini-sininya mereka banyak yang pindah akhirnya ke Tanjung Pandan. Makanya, kenapa di Sijuk ada kelenteng tertua dan masjid tertua, letak masjid dan kelenteng tidak jauh, bukti bahwa dari sejak dahulu memang keharmonisan antar suku dan umat beragama sudah terjalin di sini. Oke, sekarang kita ke Rumah Tulo. Bentuk rumah-rumah orang Hakka dulu bulat seperti ini, udah nggak asing ya, kalau lihat di film Mulan misalnya. Nah, ini nama-nama marga keluarga Tionghoa. Sekarang kita ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini berisi tentang sejarah masyarakat Tionghoa di Kepulauan Nusantara dijabarkan di sini, mulai dari kedatangannya, profesi mereka di era kolonial, hingga tokoh-tokoh Tionghoa yang berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia. Ini bentuk kapal-kapal Tiongkok zaman dahulu. Terdapat juga peta arah angin, peta-peta lalu lintas yang dilalui, dan peta jalur perdagangan Tiongkok. Nah, Pulau Bangka Belitung karena letaknya di tengah-tengah situ, juga sering jadi tempat singgah kapal-kapal orang dulu. Di zaman itu belum ada menara mercusuar. Ada yang tahu menara tempat syuting Niji lagu Laskar Pelangi. Nah, menara mercusuar itu dibuat oleh orang Belanda. Jadi di periode kedatangan orang Tiongkok yang ketiga yaitu pelayaran yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho waktu itu, belum ada menara mercusuar. Letak pulau ini sangat strategis sekali menjadi tempat lalu lalang bagi para pelaut di zaman dahulu. Kalau dilihat-lihat di peta yang ada di museum ini, coba kita lihat. Nah, ini peta pada masa kerajaan Sriwijaya. Kelihatan banget ya yang dilingkar-lingkarin itu, dari Cina arahnya langsung ke Sriwijaya, lalu ke India, kemudian ke Persia. Kalau yang ini peta daerah-daerah pemukiman orang-orang Tionghoa pada masa awal, yaitu pertama kali ke Nusantara, ada di Batavia, Surabaya, Medan, Padang, Palembang, Bangka, Belitung, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, Makassar, Manado, Singapura, Malaysia. Jadi dulu ada 3 jalur perdagangan yaitu jalur Chama. Jalur Chama adalah jalur perdagangan darat yaitu ekspor teh menggunakan kuda. Jalur Chama menghubungkan Cina dengan India, Myanmar, dan Afghanistan. Kedua, jalur Sutra. Jalur Sutra adalah jalur perdagangan darat yang dimulai dari Cina hingga ibu kota Kekaisaran Romawi Timur atau sekarang disebut Istanbul, Turki. Penamaan ini dikarenakan terkenalnya perdagangan sutra dari Cina. Komoditas perdagangan dari Cina kuno tersebut berupa sutra, teh, porselen, dan rempah-rempah. 3. Jalur keramik. Benda-benda keramik merupakan salah satu komoditas terbesar dari Cina. Sebagian besar benda-benda keramik bermutu tinggi dikapalkan ke seluruh dunia. Ketiga jalur tersebut sambung menyambung membentuk jaringan perdagangan luar negeri yang sangat luas. Ini adalah peralatan zaman kuno yang digunakan oleh orang Tionghoa zaman dulu. Wah, ternyata cobek itu asalnya dari Tiongkok ya. Wah, alat penggiling itu sering dipakai nenek aku dulu guys. Nenek dulu sering bikin kue buat giling gandum. Jagung sekarang udah kemana ya benda itu? Wah, kayaknya alat timbangan ini masih dipakai ya sampai sekarang. Di pasar masih pakai timbangan ginian nih. Wah, ternyata becak asalnya dari Tiongkok ya. Berartinya kuda dan ke artinya gerobak. Ada kipas angin, setrika, pelita minyak tanah. Mesin tik zaman dulu. Zaman mamaku kuliah masih pakai ini guys. Kebayang capeknya ngetik di zaman dulu, berisik dan gak bisa diedit atau dihapus kalau salah. Taiko dan gelas-gelas dari keramik. Ini adalah foto orang Tionghoa di zaman Belanda waktu dijadiin kuli. Ada yang jadi kuli tambang dan ada juga yang jadi kuli perkebunan. Orang-orang Tionghoa lebih dulu datang daripada VOC. Mereka dikenal sebagai bangsa pedagang. Namun belakangan imigran Tionghoa banyak didatangkan sebagai kuli di zaman VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa lalu,
Para kuli Tionghoa didatangkan oleh penguasa lokal, pengusaha, hingga VOC dan pemerintah Hindia Belanda karena orang Tionghoa terkenal akan keuletannya, rajin, dan suka bekerja. Nah, buat yang nggak tahu timah tuh dipakai buat apa sih? Ini adalah kerajinan-kerajinan yang terbuat dari timah. Termasuk alat-alat elektronik di HP dan lain-lain tuh menggunakan timah. Peralatan makan seperti piring, gelas, sendok. Ini adalah potret foto-foto orang Tionghoa zaman dulu yang ada di Bangka Belitung, kuli-kuli tambang di Bangka, dan di Belitung. Sepeda ontel dulu, zaman aku masih kecil, masih ada nih. Ini sepeda di rumah kakek. Tudung saji ini ternyata buatan awalnya dari orang Tionghoa, guys. Ini budaya di Belitung makan bedulang tutupnya pakai ini. Dan banyak lagi barang-barang peralatan zaman dulu yang merupakan peninggalan dari dan berasal dari budaya Tiongkok. Sekian untuk jalan-jalan ke museumnya kali ini. Sebenarnya rasa penasaran kita akan sejarah leluhur kita belum terjawab di sini. Makanya kalau udah jadi gedung pertemuan, marga-marga mungkin bisa lebih detail informasinya ya. Tapi pada intinya beliau kesini itu berdakwah. Awalnya kita pikir beliau yang pas periode zaman Belanda, yang abad 18 sampai 19. Ternyata beliau sudah kesini itu jauh dari sebelum Belanda datang abad ke-15. Sedikit cari tahu tentang marga Bong ketemu. Sama-sama marga Bong Islam di Bangka, ketemu satu marga. Entahkah masih masuk saudara atau bukan ya? Karena emang dulu tuh pada mencar-mencar. Ternyata banyak yang nyari, juga asal-usul mau yang marga Bong, ya ditambah gak bisa alias buta banget bahasa Mandarin.